menit lagi. Dimohon kepada yang bertugas untuk membersihkan halaman dan ruang kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Ali Faska Kreatif. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sahabat, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah alat sederhana sahabat. Saya cerita dulu. Ada sebuah lembaga pendidikan di dekat rumah saya sahabat, yang mana dia ngobrol dengan saya untuk membuat alarm otomatis yang mudah dan praktis dengan biaya yang sangat murah. Kemudian saya share di beberapa toko online. Harganya ada sahabat, tapi harganya di atas 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Itu barang yang lengkap sahabat. Wah, anggaran semacam itu bagi lembaga kecil sahabat, itu harga yang sangat mahal. Tapi kalau umpamanya lembaga besar sahabat, ya mungkin harga murah. Kemudian saya berpikir, saya juga nggak bisa untuk membuat merangkai langsung, karena saya bukan ahli di bidang aplikasi seperti Android dan sebagainya. Bukan teknisi saya sahabat. Kemudian muncul sebuah ide sahabat. Gimana kalau umpamanya kita membuat alarm menggunakan HP jadul saja? Oke. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat alarm bel sekolah, bel kantor, atau bel apapun yang bisa kita atur sendiri tanpa kita harus menjaganya sahabat. Jadi dia hidup, mati sendiri sesuai dengan jam yang telah kita program. Saya akan tunjukkan sahabat dengan biaya pembuatannya. Bahan yang pertama yang harus disiapkan tentu saja adalah speaker. Speaker menggunakan toa sahabat yang kecil, itu sudah sangat nyaring. Kalau hanya menggunakan speaker sound sahabat, itu enggak terlalu nyaring, maka kita menggunakan speaker corong seperti toa kecil. Harganya sekitar ada yang 250, ada yang 300.000. Toa kecil itu sudah enak sahabat. Toa yang biasanya digunakan oleh bapak sayur itu sahabat, itu kan ada toa kecil, bisa menggunakan. Itu adalah bahan yang pertama. Bahan yang kedua adalah ini sahabat, adalah power amplifier. Ini power amplifier sahabat, rangkaian sendiri. Power amplifier rangkaian sendiri dengan menggunakan 2 set saja, dengan trafo hanya 5 ampere sudah kuat sahabat, dan sudah nyaring untuk kategori 1 area sekolah. Ini saya rangkai sendiri, menghabiskan sekitar 2 atau 300-an sahabat. Ini jadi dengan tadi sudah sekitar 500 lah sahabat, 500. Kemudian barang yang selanjutnya adalah, yang perlu kita punya adalah HP jadul sahabat. Yang penting HP-nya itu bisa berisi alarm di dalamnya, bisa setel alarm dan bisa diisi nada sesuai dengan yang kita inginkan, MP3 yang bisa kita inginkan. HP ya, setel. Selanjutnya sahabat, bahan yang sangat dibutuhkan lagi adalah timer. Timer ini harganya sekitar 125 atau 130 sahabat. Jadi total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sekitar 1 juta sahabat. 1 juta. Tapi kalau umpamanya salah satunya Anda punya sahabat, maka ngapain harus beli? Langsung saja bisa dipotong dengan anggaran itu. Bagaimana cara menyambungnya? Baik, nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana cara menyetel timer ini, dan juga bagaimana untuk membuat nada alarm sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, cara menyambungnya seperti ini sahabat. Ini power amplifier. Ini output ke speaker. Sahabat. Jadi bisa ditempel semacam ini. Ini output speaker. Kemudian inputnya kita masukkan dari HP sahabat, yang sudah tadi didengar tentang alarmnya sahabat. Inputnya dari HP kita masuk ke input di sini, tekan di sini. Selanjutnya sahabat,
HP ini bisa di-charger terus. Kita siapkan stop kontak di sebelahnya. Kemudian kita letakkan chargernya biar kita tidak perlu mengecas tentang kita tidak perlu mengecek tentang baterainya ada atau tidak. Yang ke rangkaian selanjutnya adalah timernya ini sahabat. Timernya kita copkan ini stop kontak. Kemudian cop untuk power amplifiernya kita copkan ke timernya. Sehingga amplifier ini tidak perlu kita jaga, dia akan hidup, dia akan mati sesuai dengan jam yang telah kita setting sebelumnya. Settingan pada timer ini sesuai dengan setting yang ada pada HP-nya. Untuk nada alarm pada yang bisa letakkan pada handphone ini adalah Andromax tipe dulu sahabat, harganya sekitar 200, kalau sekarang mungkin 50.000 sudah dapat seperti ini sahabat. Alarm yang saya letakkan di sini agar sesuai dengan bahasa saya ataupun instruksi dari pihak sekolah, maka saya menggunakan bahasa yang saya ambil dari Google Translate. Caranya akan saya tunjukkan sahabat. Seperti ini caranya. Lanjut saja sahabat. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke Google, bisa menggunakan HP bisa sahabat. Masuk ke Google, kemudian ketik saja sound of text. Kemudian kita masuk saja sound of text di sini. Sound of text kita masuk. Kemudian sahabat, di sini ada tulisan set ke bawah, di sini ada tulisan text, kemudian di sini ada voice-nya. Kita menggunakan dialek bahasa apa sahabat? Tentu saja kalau kita menggunakan dialek bahasa Indonesia. Kita cari dulu Indonesia, oke, ditemukan Indonesia. Kemudian kita ketikkan saja di sini sahabat. Umpamanya jika ada dua kalimat sahabat yang bersamaan, maka harus kita jeda dengan menggunakan tanda koma sahabat. Setelah tagnya kita masukkan, maka selanjutnya kita tekan submit. Kemudian kita masuk ke bawah. Di bawah sahabat sudah ada tulisan sound, maka kita bisa cek dulu dengan cara play. Siswa tidak boleh makan dengan bungkusnya dan juga tidak boleh minum dengan gelasnya. Baru kalau umpamanya ini sudah dirasa cukup sahabat, maka kita bisa download langsung. Setelah di download sahabat, bisa saja Anda kreasikan masuk kepada aplikasi pengubah suara. Kemudian kita edit suaranya itu biar tidak terkesan seperti halnya Pak Google sahabat. Bisa Anda atur suara-suaranya. Selanjutnya sahabat, kita masuk ke timer. Bagaimana cara menyeting timer ini sahabat? Oke, saya mungkin bisa singkirkan semuanya dulu sahabat. Ketika kita mendapatkan alat ini pertama kali sahabat, maka pasti ada isinya di dalam sudah terisi, dan itu pasti nggak sesuai dengan jam yang ada di rumah kita. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pencet reset sahabat. Cara mereset ini sahabat, yang merah ini tekan. Kita menggunakan alat yang ujungnya bisa masuk ke tombol yang merah ini sahabat. Kita reset, tekan, sehingga mati sahabat kalau sudah tekan. Ini muncul lagi, tapi munculnya dalam keadaan kosong. Kemudian di sini ada ini ada jam, ada menit, ini ada hari sahabat. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Oke. Selanjutnya sahabat, bagaimana cara mengatur jamnya? Maka kita mengaturnya dengan cara yang pertama adalah kita tentukan dulu ini hari apa. Kalau umpamanya harinya sesuai sudah mondai sahabat, mondai harinya, maka kita pencet tombol jam di sini, clock, tekan bersamaan sahabat. Tombol ini ditekan, kemudian tombol yang di atas kita tekan. Kalau umpamanya kita ingin merubah hari, maka kita tekan tombol ini, akan berubah harinya sahabat. Tekan harinya. Kalau umpamanya kita ingin berubah jam, umpamanya jam 10 tadi 10 jam 10, maka tekan tombol yang di bawah ini clock, kemudian kita tekan tombol horse, umpamanya jam 10 sahabat. Jam 10, kemudian ini menitnya
10, 50, 55. Yang 22 umpamanya. Sudah. Maka sekarang kita sudah memiliki jam sesuai dengan yang ada di lingkungan kita jamnya. Selanjutnya sahabat, bagaimana cara mengatur timernya? Di sini ada tulisan timer. Timer ini untuk mengatur jam yang akan kita arus yang akan kita atur hidup dan matinya. Timer ini isinya ada sekitar, ini sahabat, ada 1, 2, tunggu dulu. Oke, kita agak kotor sahabat karena ini memang sudah digunakan. Ada 2, ada 3, 4, 6, 5, 7, 8. Ada sekitar 8 pengaturan sahabat. Sekali pencet tombolnya ini sahabat, bisa diperhatikan, mungkin saya dekatkan dulu lah. Timer ini ketika dipencet akan ada tombol 2 sahabat, on dan juga on 1 dan juga off 1. Maksudnya on pada pengaturan ke-1 dan on pada pengaturan ke-1. 2, 3, maka ada semuanya sahabat sampai 8. Sekarang saya ingin melakukan penghidupan pada arus listrik ini sekitar jam 7.00 hidup dan jam 7.05 atau 5 menit berikutnya mati. Maka kita pencet timer, kemudian di sini ke-1 sahabat, pengaturan ke-1. Di hari apa kita atur harinya dulu sahabat. Harinya hari apa? Hari itu sahabat ada yang satuan seperti ini, bisa pilih hari apa saja, atau 1 minggu, atau selain Sabtu dan Minggu, atau hanya Sabtu dan Minggu, atau kecuali hari Minggu, atau 3 hari, atau 3 hari, atau bebas sahabat harinya. Contohnya saya akan atur jam ini akan bekerja pada setiap hari kecuali hari Minggu. Nah, kecuali hari Minggu, hari Minggunya kosong sahabat. On jam 7. On jam 8 lah umpamanya. Kemudian pencet lagi di sini sahabat untuk off-nya. Off-nya jam berapa? Off nomor 1, off. Kemudian wake-nya saya atur lagi menggunakan kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Off-nya jam 8 5 menit. Umpamanya. Selesai sahabat. Ini sudah pengaturan kedua. Umpamanya jam 9 nanti berapa on-nya, jam 10 berapa on-nya dan sebagainya. Ini sampai 8 kali pengaturan. Selanjutnya sahabat, ketika sudah selesai, oke, kita kembali ke jam. Ini harinya, pastikan ini hari apa sahabat, hari sekarang lah kalau umpamanya mau ngatur jamnya. Kemudian di sini sahabat ada tulisan manual. Kalau manual ini sahabat maksudnya kita harus pencet untuk menghidupkan dan mematikannya. Auto berarti otomatis sahabat akan mati atau hidup lagi sendiri. Manual on. Jadi kita kasih auto saja kalau umpamanya pengen mengaturnya. Mungkin itu saja cara mengatur timer ini sahabat. Mengatur timer ini. Jadi silahkan Anda kembangkan sesuai dengan kebutuhan Anda sahabat. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat mohon di like, di subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.